aku ingat banget dia berlutut di kaki aku. Dia bilang jangan tinggalin dia nggak bohong dan dia bisa ngebuktiin kalau semuanya baik-baik aja gitu. Tapi dia bilang, tapi aku mau ke kelurahan dulu karena aku mau ketemu kakak, karena mau ngurus surat ahli waris. Terus aku bilang aku mau mandi, pas aku selesai mandi dia udah nggak ada. Pak, tolongin saya ya, saya lagi nyari suami saya, katanya ada di hotel ini. Nanti bilang sama satpam fotonya yang ini, tapi nomor teleponnya udah nggak aktif, ada nggak di dalam? Kata satpam, ada foto ini, tapi namanya bukan Zaki, Edo. Terus dia juga bilang katanya alasan dia pergi itu karena dia nggak pernah bahagia sama aku. Katanya dia merasa hidup bersama aku itu tertekan. Dia merasa keluarga aku menganggap dia seperti pembantu, padahal enggak. Aku lagi nangis berdarah-darah nyariin dia. Aku takut dia mati, taunya dia lagi fall in love. Tanya Dokter Richard. Tenang aja. Minum dulu? Udah. Sudah. Aprila Majid. Jangan tegang, santai aja. Okay. Kita ngobrol yang enak-enak dulu ya. Kita ngobrol yang enak-enak. Umur berapa? Sekarang 30 tahun. Oh, sekarang 30 tahun. Anak? Anak 6 tahun sama 2 tahun. Cowok, cewek? Yang 6 tahun laki-laki, yang perempuan 2 tahun. Ih, lucu-lucu ya. Sudah masuk sekolah, Bu? Baru masuk SD yang 6 tahun, yang laki-laki, yang perempuan lagi sekolah toddler class gitu. Oke. Ini sudah menikah berapa lama sih? Kurang lebih 8 tahun. Tapi dari proses pacaran, tunangan, semuanya 13 tahun. 13 tahun. Berarti pacaran, tunangan, kurang lebih 4-5 tahun ya? Iya, 4 tahunan. Habis itu nikah 2 tahun, 1 tahun hamil punya anak ya, sampai seperti sekarang ya. Suami kamu sosok seperti apa sih? Suami. Pelan-pelan deh, waktu pacaran dulu deh, pacaran kayak gimana pacaran? Coba di flashback, diingat pelan-pelan. Jangan yang diingat yang sekarang ya. Sampai baik banget, sampai teman-teman aku kalau cari pacar atau suami, patokannya suami aku. Oh ya? Sebaik apa? Seperti apa? Saya ngerasa tersinggung. Baik banget Kak, Masya Allah. Aku tuh sama dia kayak nggak cuman sebagai pacar ya saat itu, tapi jadi kakak, jadi guru, teman, sahabat, dan suami akhirnya, dan ayahnya anak-anak aku. Selama berumah tangga ada masalah kah? Enggak. Benar-benar, kalau kata anak zaman sekarang, green flag ya. Oh iya? Sebagus itu? Iya. Senyaman itu? Sebaik itu. Berantem? Ya, sesekali, cuman dia nggak pernah, bahkan aku kan emang tipe kalinya yang manja gitu ya. Maksudnya mungkin dikit-dikit ngambek gitu, tapi dianya yang sabar. Nggak pernah meninggikan suara, memilih diam aja dulu sampai tenang, baru ngobrol lagi sama aku, kayak gitu. Kalau boleh tahu beda umur berapa? 3. Dia lebih tua 3 tahun Iya. dari kamu. Oke, agama gimana? Sholat 5 waktu. Beliau? Iya, ya cuman kadang suka telat, nggak tepat waktu gitu. Tapi sholat, bahkan aku pernah bilang sama dia, aku bangga banget sih sama kamu. Kamu tuh makan tuh selalu berdoa. Aku kadang tuh lupa gitu, sampai maksudnya hal simpel kayak gitu tuh kayak gitu. Masuk kamar mandi, makan, berdoa. Aku kan kadang masih yang lupa kayak gitu. Justru dia lebih baik ya secara agama ya berarti ya? Iya, dia menuntun aku. Bahkan dulu itu kan aku nikah muda ya. Menurut aku sih itu muda karena dulu aku baru lulus kuliah. 22 tahun ya berarti ya? Iya, lulus kuliah. Terus aku ngambil akselerasi S2 kan saat itu. Terus kayak masih manja lah kalau kata keluarga aku gitu, sampai kamu yakin mau nikah di umur segini gitu. Tapi aku yakin karena menurut aku dia bisa membimbing aku dan keluarga aku tuh, sampai kayak semenjak nikah sama Eki aku berubah jadi yang lebih baik katanya. Keluarga impian berarti. Suami yang baik, bapak yang baik. Ya. Sayang dengan anak-anak.
Bahkan dia mau mandiin, mau jaga. Sayang banget Kak. Deket sedekat itu, apalagi 2 tahun terakhir kan 24 jam kita bareng ya. Jadi ini rumah, depannya usaha kita, wira swasta kita. Jadi 24 jam bareng, bener-bener dan sebaik itu gitu. Kerjanya apa dia? Tadinya BUMN, Bank BUMN, terus 2 tahun terakhir resign karena kata dia mau hijrah, nggak mau riba. Akhirnya kata mamaku, ya udah kita bareng-bareng aja di sini, wira swasta bareng pengolahan kayu. Kebetulan kan aku juga anak satu-satunya dari mama papaku. Jadi mama papaku tuh emang udah nyiapin usaha gitu, tapi aku tuh nggak into tuh ini karena aku lebih suka di bidang aku sendiri. Terus aku percaya suami aku juga bisa, keluarga aku pun merasa suami aku sangat bertanggung jawab selama ini, jadi dipercayakan sama dia. Kayak gitu. Berarti semuanya baik-baik saja. Sampai hilang. Sampai negara api menyerang. Kapan nih dia hilangnya? 4 Maret 2023. 4 Mei. 4 Mei 2003. Oke, boleh kamu ceritakan masa itu? Dari hilangnya. Boleh, silakan. Jadi sebenarnya sih memang ada masalah. Tapi masalahnya bukan sebagai aku dan dia sebagai suami istri gitu, bukan masalah personal kita, tapi masalah dia justru sama orang lain. Mungkin aku cerita sedikit. Dia pernah, nggak apa-apa nggak sih Kak? Nggak apa-apa, silakan, santai aja. Kalau kamu nggak suka, aku bisa potong nanti. Silakan cerita aja apa adanya. Jadi pas aku hamil 8 bulan, hamil anak kedua, berarti tahun lalu, dia ketahuan bohongin aku. Jadi aku kan punya rekening perusahaan yang aku pegang dan rekening pribadi. Dan dia tahu semuanya. Karena kan menurut aku ya nggak ada rahasia antara suami istri kan. Dan jadi kita waktu itu megang satu proyek pertama kali dipercaya sama keluarga aku untuk ya udah pegang rumah ini untuk ngerjain. Terus kalau payment renovasi rumah atau bikin rumah itu kan per term gitu ya Kak. Terus aku kayak, karena waktu itu lagi hamil, aku kayak nggak detail. Sampai akhirnya pas aku hamil 8 bulan itu kok ini ya, nominalnya berkurang gitu. Dan ketara banget gitu loh berkurangnya. Akhirnya aku cek lah ke bank hari itu. Aku cek ke bank ternyata udah ditarik. Tapi tariknya ya dari rekening aku ya. Siapa lagi, nggak ada yang tahu nomor rekening aku. Terus aku telepon dia. Ya udah dia jujur, dia bilang dia hilaf. Dia main investasi online. Dia minta maaf sama aku, sama mama papa aku. Terus kita buat surat perjanjian kalau nggak akan mengulanginya lagi. Terus kita sama-sama saling maafin. Terus ya udah, walaupun aku waktu itu kecewa, aku maafin dia. Nggak lama aku melahirkan, ya hidup kita kembali seperti semula gitu. Aku menata hati aku untuk percaya sama dia. Cuman walaupun semenjak kejadian itu aku lumayan overthinking ya Kak. Maksudnya jadi kayak nggak terlalu percaya lagi sama dia masalah uang gitu. Oke, aku boleh nggak tahu berapa nominal yang diambil pada waktu itu? Nggak apa-apa ya Kak? Nggak apa-apa. Sekitar 200 sampai 300 juta. Oke. Dan itu dipakai untuk investasi? Iya. Kembali? Tidak, dia bilang gagal. Hilang semuanya? Hilang semuanya? Dan itu benar kamu lihat ada di investasi atau enggak sama sekali? Atau aku nggak ngerti, katanya doang. Katanya saja? Oke. Kamu tidak cek ya benar di investasi atau tidak? Dia bilang nih aku kayak gini, cuman kayak nominalnya banyak gitu loh, angka-angkanya banyak, terus kayak pakai USD gitu. Terus aku nggak ngerti, terus kayak oh ya udah aku percaya sama kamu, kita ulang lagi, kita mulai lagi dari nol. Saat itu aku mikirnya kayak gitu. Oke, itu permasalahan waktu lagi hamil ya. Lalu selanjutnya? Lalu kan itu kan uang klien kan Kak.
Terus akhirnya ya mau nggak mau kita harus bertanggung jawab karena itu menyangkut nama baik perusahaan keluarga aku. Sedangkan kita nggak punya uang lagi, dari mana kita punya uang ratusan juta gitu. Akhirnya dia minta tolong sama keluarganya untuk bantu. Akhirnya dia menggadaikan rumahnya. Akhirnya uang itu dipakai untuk ganti kerugian dan sisanya untuk bayar cicilan setiap bulannya. Dan berjalan normal, oke gitu. Sampai akhirnya qadarullah mamanya meninggal. Rumah itu dijual kan Kak, dan pas banget nominal warisan yang dia dapat itu sama dengan hutang yang dia pakai gitu. Jadi kalau hutang itu dibayar dari uang warisan, berarti masalah kita selesai. Jadi itu kayak, ya maksudnya itu kita ngerasanya oke, kita nggak perlu cicilan lagi, kita akan kembali normal lagi gitu. Karena itu tuh benar-benar kita tuh sampai aku lahiran anak kedua tuh kita tuh susah payah gitu loh Kak. Walaupun emang keluarga aku keluarga yang berada, aku tuh tipikal yang nggak mau nyusahin orang tua aku karena aku punya keluarga sendiri dan mama papa aku udah sangat membantu aku dalam kehidupan kami gitu. Jadi susah seneng kita telan sendiri gitu. Sampai akhirnya katanya udah lunas, yang mau beli rumah itu udah ada, harusnya dilunasin kan ke bank supaya kita nggak ada cicilan lagi. Terus itu tuh kejadiannya sebelum puasa atau awal puasa gitu tahun lalu. Terus dia bilang dia mau ke sana, katanya mau dilunasin. Terus dia juga pas di bank chat aku kok, alhamdulillah yang udah selesai. Nanti kalau udah selesai semuanya, kita ada rezekinya, nanti kita umroh ya bertiga sama mama. Nanti kita ke Bali ajak anak-anak liburan ke pantai, karena kita belum pernah ke Bali. Udah normal, terus makin bahagia dong, maksudnya akhirnya selesai gitu. Tapi sudah selesai, memang sudah dibayar? Katanya, sampai akhirnya di bulan puasa itu aku dapat SMS dari tagihan pinjol gitu, kayak tolong kasih tahu sama Muhammad Zaki gitu kalau ada hutang sebesar gini gitu. Terus aku tanya, kok ada ini? Aku bilang gitu, ini apa? Maksudnya kan kita emang nggak berlebihan gitu ya, tapi kita menurut aku cukup karena aku juga digital creator, aku bisa nambah penghasilan walaupun nggak banyak. Dia juga kerja sama mama aku di gaji bulanan dan persenan dan cukup gitu. Tapi kok untuk apa uang? Kenapa harus ada tagihan itu pinjaman online itu ya? Karena aku udah sepakat sama dia semenjak nikah itu kita nggak boleh punya kartu kredit. Aku nggak suka ngutang. Mendingan kita makan seadanya aja di rumah aja daripada ngutang gitu. Makanya aku kaget kok ada pinjaman online, apalagi kan dia sebelumnya udah janji jangan ada, jadi di perjanjian yang pas dia ketahuan itu, aku mau dia janji kalau dia nggak akan investasi online dan minjem online tanpa sepengetahuan aku atau aku tahu, dan aku nggak bertanggung jawab apapun atas itu gitu, karena aku takut nanti akan disalahkan gitu kan Kak. Terus kan dia udah janji dan aku percaya dan kita kayak udah normal aja, tiba-tiba ada kayak gitu, aku tanya, dia berklaim mungkin salah kirim kayak gitu-gitu, masih yang kayak gitu. Terus aku kayak, masa iya sih kayak gitu. Iya mungkin kan ada orang yang suka iseng aja kayak gitu-gitu. Udah, terus kejadiannya tuh kayak ada lagi nunjukin aku kayak beberapa hari setelahnya kayak, jadi aku punya temen yang temen SMA dia juga, temen SMA dia sama temen SMA aku itu nikah. Jadi kita sering ketemu gitu kan. Terus temen aku bilang, Eki ngapain pinjem uang ratusan ribu? Buat apa ke suaminya temen aku itu? Terus aku kaget kan, buat apa? Maksudnya kalau ratusan ribu sampai mau jutaan gitu, maksudnya kita masih megang gitu, untuk apa gitu. Terus aku make sure lagi, enggak kok, aku nggak minjem. Terus aku make sure lagi dong ke temen aku, ada kok chatnya gitu. Terus kayak ya dia berkelik dan ya udah aku kayak oh ya udah, aku positive thinking aja kayak oh ya udah kali gitu. Memang enggak. Itu tanda yang kedua sampai akhirnya udah puasa, lebaran
pulang kita kan mudik ke Tasik terus pulang ke Bekasi. Tiba-tiba pas kita lagi silaturahmi ke rumah tante aku bilang, "Ki, itu orang Bang nanya kok kamu bulan ini belum ada masuk cicilan gitu." Kenapa tante aku? Karena tante aku yang kenalin ke orang bank supaya pinjamannya itu tuh cepet cair gitu loh Kak. Pas banget orang banknya silaturahmi ke tante aku sehari sebelumnya. Terus Eki tuh dengan santainya kayak, "Enggak kok, orang udah dilunasin," gitu. Maksudnya nggak ada tanda panik atau apa gitu. Terus setelah dari situ bahkan kita jenguk sepupu aku yang baru lahiran Kak. Terus kita gendong. Terus dia bilang di depan mama aku sama sepupu aku, "Simulasi anak 3 nih, Mah," ke mama aku. Itu kayak bener-bener nggak ada apa-apa sampai besoknya. Malamnya, aku kan perasaan aku nggak enak ya, kok ada tanda-tanda ini gitu. Kamu tuh, sampai aku bilang, "Kamu tuh bohong ya sama aku. Coba deh kamu ngomong. Aku nggak mau ya sampai aku tahu dari orang lain. Apalagi kita udah ada surat perjanjian. Nanti kalau orang tua aku gimana gitu kan. Aku nggak mau dibohongin. Kalau emang kamu bohong, jujur sekarang." Terus aku ingat banget dia berlutut di kaki aku. Dia bilang, "Jangan tinggalin dia nggak bohong. Dan dia bisa ngebuktiin kalau semuanya baik-baik aja gitu." Udah kita tidur, bangun tidurnya dia biasa cek proyek, cek kerjaan, sampai aku ditelepon sama orang bank. Jadi aku ditelepon, dia bilang, "Bu, ini belum ada cicilan bulan ini," gitu kan. Emang biasa diingetin kan istrinya. Terus kayak, "Bukannya udah lunas ya Pak?" "Belum kok Bu." Terus ya aku kan marah dong di situ. Akhirnya pas dia pulang sekitar jam 9, jam 10, aku bilang sama dia, "Kamu tuh belum ngelunasin ya kayak gini?" "Aku udah kok, kamu nggak percaya sama aku." Memang ada cekcok sebelumnya itu kayak gitu. Tapi dia dengan raut wajahnya nggak panik. Terus ya udah kita ke bank aja. Dia malah ngajakin ke bank. Aku ngajakin ke bank buat ngecek. Terus dia mau gitu. Terus akhirnya, tapi dia bilang, "Tapi aku mau ke kelurahan dulu karena aku mau ketemu kakak. Karena mau ngurus surat ahli waris." Aku bilang, "Oke, aku mau ikut ke kelurahan, baru kita ke bank sama-sama." Terus aku bilang aku mau mandi. Pas aku selesai mandi, dia udah nggak ada. Dan di saat itu menghilang? Iya. Kamu cari? Cari. Ke kelurahan? Iya. Aku cuman ketemu kakaknya, terus kakaknya bilang, "Tadi ketemu Eki katanya mau beli rokok dulu ke sana." Jadi dia naik motornya tuh kayak motor lama gitu loh, kayak yang biasa kita cuman pakai ke warung. Jadi STNK-nya udah mati apa gitu. Jadi kayak bukan motor yang dipakai jauh. Jadi kita mikirnya, oh mungkin dia lagi kemana dulu gitu. Oke. Dan habis itu setelah itu? Setelah itu kakaknya ke rumah aku nunggu, tapi harus pulang karena jemput anaknya. Sampai sore, aku coba telepon udah nggak aktif. Terus aku baru kepikiran, aku email dia tuh nyambung di handphone aku, dan email kan bisa ngelacak gitu ya lokasi di mana. Tiba jam 6 aku cek, 2 jam yang lalu udah ganti password. Pas ada tulisan udah ganti password gitu, perasaan aku langsung deg gitu, kok ada apa ya gitu. Cuma aku kayak positive thinking lagi, oh mungkin dia mau menenangkan diri atau segala macam. Nggak ada. Di situ anak aku udah panik, udah nanyain karena nggak pernah ditinggalin selama itu. Sampai besoknya aku nggak tenang. Akhirnya aku inisiatif untuk nyari hacker di Google gitu. Aku cari cara ngelacak nomor telepon. Aku dapet. Aku inget banget waktu itu uang aku tinggal segitu-gitunya. Aku nawar gitu aku sama dia. Aku bilang, "Kak, aku istri yang nyari suami gitu. Boleh nggak harganya nggak segitu gitu? Aduh, ada tisu nggak Kak?" Nggak ada. Habis ya. Terlalu banyak yang nangis di podcast ini. Kita buat santai ya. Aduh, maaf ya Kak, jadi terbawa. Banyak yang nangis di podcast ini. Iya, kamu nawar. Iya, aku bilang ya, terus dia bilang ya udah segini. Terus aku akhirnya transfer sampai aku transfer uang itu. Terus aku dapat alamatnya. Aku pinjem uang kakak aku buat
takut ada apa-apa di jalan kan. Karena aku nggak ngasih tahu keluarga aku karena aku nggak mau nyusahin. Terus aku cari titiknya ada di Jakarta Barat. Aku ditemenin kakak aku. Terus aku nyusurin kosan, jalanan di sana sampai malam. Terus sampai malam, sampai aku sadar ini salah. Aku bilang ke hackernya, jangan nipu aku istri yang lagi nyari suaminya gitu. Terus hackernya udah ngeblok aku. Terus ya udah aku cuman duduk di pinggir jalan gitu, kayak ya keingetan anak aku aja karena aku izinnya aku jemput ayahnya gitu. Ya udah aku pulang. Dan semenjak hari itu aku nggak berhenti nangis, Kak. Aku udah mau langsung lapor polisi, tapi keluarga aku nahan karena menurut mereka Eki mungkin lagi menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia butuh waktu untuk menjelaskan. Gak ada kabar sama sekali? Enggak. Satu single SMS pun gak ada? Telepon? Enggak. Anak-anak? Enggak. Aku telepon semua yang bisa aku tanya dari teman, saudaranya atau siapa. Orang tuanya? Orang tuanya dua-duanya udah almarhum. Keluarga ya, adik Tinggal kakak? 2 kakaknya. Kamu sudah telepon? Sudah. Apa di pikiran kamu pada waktu itu? Kemana suami kamu? Nggak tahu, aku takut. Aku takut dia kenapa-napa di jalan. Pas hari itu aku duduk di pinggir jalan itu, tiba-tiba kakakku bilang kalau dia baru ingat kalau dia punya kenalan Intel yang bisa ngelacak dari nomor telepon. Dilacak, nomornya terdeteksi ada di Bali. Terus aku kayak Daniel gitu loh, Kak, kayak nggak mungkin di Bali. Aku kayak, kita nggak pernah ke Bali, kita nggak pernah traveler jauh gitu. Terus dia juga cuman 2 kali naik pesawat, cuman ke Gorontalo, ke Pulau Cinta waktu honeymoon, sama ke Medan waktu dia bisnis trip waktu masih kerja. Jadi menurut aku itu salah. Tapi aku nggak berhenti di situ. Aku bilang, jadi beberapa bulan sebelumnya dia bilang handphonenya hilang, jadi dia ganti nomor. Aku nggak tahu kenapa aku pengen ngelacak nomor yang hilang itu buat make sure. Terus ternyata nomor itu juga ada di Bali. Terus aku nggak berhenti lagi di situ. Aku bilang, aku penasaran ini bener apa enggak, karena sebelumnya aku ditipu kan sama hacker itu. Terus aku minta ngelacak nomor kakak ipar aku, dan bener nomornya ada di Bintaro. Jadi sebenarnya bener gitu. Tapi aku di situ kayak masih nggak mungkin, baru sehari masa udah di Bali gitu. Terus ya udah, akhirnya hari berlalu. Akhirnya kita lapor polisi, kurang lebih tuh semingguan setelah pergi, tapi laporan aku dihiraukan. Gak ada tanggapan dari polisi gitu? Ya, kata polisi kan ini orang hilang, orang hilangnya laki-laki dewasa yang pergi secara sadar gitu. Jadi ya kita cuma nunggu kabar. Dia bilang ya mungkin sama perempuan lain, kata polisinya gitu. April, aku boleh nggak tanya? Selama 1 minggu pertama dia hilang, ini hilang berapa lama sih? 1 tahun? Mei 2023 sekarang, ya setahun lebih. 1 tahun lebih ya? Iya. Apa yang dipikiran kamu? Pertamanya apa? Lalu tambah larut kemudian apa? Sehingga sampai sebelum kamu ketemu, itu apa yang dalam pikiran kamu? Macam-macam, Kak. Awalnya aku kira dia lagi nenangin diri. Oke, aku sabar aja, tunggu. Sampai kata mamaku, coba tunggu sampai 3 bulan. Karena kalau dia memang sadar, dia sayang sama kamu, dia pasti pulang sebelum 3 bulan. Karena kalau dalam Islam, gak menafkahi lahir dan batin 3 bulan, katanya otomatis sudah ditalak. Tapi gak datang. Tapi aku masih positive thinking terus, kayak oh mungkin dia lagi cari uang, dia lagi berusaha di luar sana. Mungkin kalau dia tetap memilih di sini, dia akan
membebani aku dan anak-anak. Mungkin dia malu, mungkin dia mau cari uang dulu. Positive thinking Iya, kamu ya? ya. Sampai, kakaknya juga dari awal tuh mau posting di sosial media, tapi aku tahan karena saat itu aku mikirnya dia akan pulang secepatnya. Bahkan dia tidak mengabarin kakaknya juga berarti? Pernah ngabarin kakaknya 2 minggu setelah pergi, jadi kakaknya tuh kayak kepikiran ngechat dia di Facebook. Karena kan WA sama yang lainnya udah delete account. Di Facebook kakaknya bilang, Ki pulang, kita tahu kamu di Bali. Pulang sekarang atau kita mau lapor polisi gitu. Terus dia balasnya lusa aku pulang Kak gitu. Terus kita tunggu nggak ada, nah baru dari situ kita lapor polisi gitu karena takut ada apa-apa kan. Jadi kakak mikir kayak jangan-jangan dia mau pulang tapi ada sesuatu terjadi saat itu. Nah, gitu. kalau kamu pernah nggak kepikir kayak gitu? Jangan-jangan dia ini Iya. kena tawan atau kena culik atau? Iya, apalagi ada cerita masalah uang itu kan, aku takut koleganya atau apanya atau penagihnya. Cuma aku kan keep it gitu, aku takut kalau aku harus, dan menurut aku itu saat itu aib dan nggak perlu diceritain ke orang. Kakaknya juga tadinya mau posting segera gitu di sosial media, kebetulan kakaknya juga public figure kan, maksudnya dia punya audiens. Tapi aku tahan karena saat itu anak aku baru banget mau sekolah. Aku takut ibu-ibu di sekolah ngelihat berita itu terus jadi bahan gosip. Terus aku bilang ntar dulu ya, kan sampai akhirnya 3 bulan gak ada. Dan di 3 bulan itu sekitar di bulan Agustus anak aku tuh bolak-balik masuk rumah sakit Kak. Dia nanyain ayahnya terus sampai demam apa. Anak-anak nanyain papa? Iya, ayah mana? Aku bohong sama mereka, aku bilang ayah kerja di luar kota, tapi bunda nggak tahu di mana. Tapi kalau aku ada info kayak katanya sempet kan ada yang lihat di Bali gitu kan, bunda udah tahu di Bali tapi nggak tahu di mana, mungkin di laut jadi nggak ada sinyal. Sabar ya. Jadi aku selalu komunikasi sama anak gitu, jujur tapi nggak jujur banget gitu. Sampai akhirnya anak aku bolak-balik ke rumah sakit itu. Di bulan itu dia harus operasi. Aku tanda tangan. Kan kalau operasi itu jika terjadi yang tidak apa-apa yang kayak gitu, ya maksudnya pihak rumah sakit tidak disalahkan. Aku sedih banget sih tanda tangan itu. Terus aku terus coba hubungin dia, nggak bisa juga. Sampai di depan pintu itu paling aku kayak ternyata nggak cuma di sinetron gitu Kak, kayak aku nangis depan pintu, aku ngarepnya dia bakal datang gitu, karena di hari itu aku baru tahu kalau gamenya itu masih aktif dari ponakan aku. Jadi dia main Mobile Legends kan, katanya itu online. Aku sampai kayak minta tolong ponakan aku, tolong dong bilang itu aku bilang kalau anaknya sakit, chat di game itu tapi nggak dibalas gitu. Tapi aku masih positive thinking lagi, aku pikir mungkin gamenya dijual atau dipakai orang jadi dia memang nggak baca. Tapi pas anak aku keluar dari rumah sakit dan dia tetap senyum, dia pelukin baju ayahnya, dia bilang dia mau ketemu ayahnya, dia mau ngasih tahu kalau dia kuat, dia nggak nangis. Terus aku bilang, ya udah kita video ayah ya. Nanti kalau HP ayah nyala kan nanti bisa dilihat gitu. Terus dia video gitu Kak. Dia bilang, ayah Zidan disuntik berkali-kali tapi Zidan nggak nangis. Ya udah dari situ aku udah berhenti chat dia. Aku udah berhenti, kayak aku nggak meninggikan ekspektasi aku, kayak oke, dia nggak ada. Kayak aku udah capek gitu saat itu, aku kayak gitu. Terus kayak padahal aku masih sering WA, masih sering SMS, masih sering email selama 3 bulan itu, tapi nggak ada hasil. Tapi aku masih sering sampai akhirnya anak aku kayak gitu, kayak oke, aku selesai gitu. Tapi ya hati kecil aku tuh kayak aku yakin dia akan pulang gitu. Sampai kakaknya post, ada salah satu temen kakak yang nge-DM katanya ngelihat ada di La Favela Bali.
Terus katanya juga ke hotel di Kuta, terus sama perempuan. Terus kakak ngasih tahu aku, terus aku di situ dia bilang, Kak kalau emang sama perempuan nggak apa-apa, yang penting ngabarin anaknya aja. Tapi kita nggak kesana karena nggak ada foto, apalagi ada case aku pernah ditipu segala macem gitu kan, dan belum pasti dia, dan terkendala biaya dan waktu juga kan Kak. Akhirnya tapi aku pengen make sure dulu sih Kak waktu itu, jadi aku ngide aja gimana ya caranya aku tahu itu dia tapi aku nggak perlu kesana. Terus aku pesen Shopee Food, terus bilang, Pak tolongin saya ya, aku masih ada chatnya sih, Pak tolongin saya ya, saya lagi nyari suami saya, katanya ada di hotel ini, Bapak anterin aja makanannya, nanti bilang sama satpam fotonya yang ini, tapi nomor teleponnya udah nggak aktif, ada nggak di dalam. Terus kata belinya, Bu, kata satpam ada foto ini, tapi namanya bukan Zaki, Edo. Terus aku kan penasaran kan, terus aku bilang, Pak boleh nggak aku ngobrol sama satpamnya, tapi katanya satpamnya tuh kayak panik gitu, mungkin privacy juga kan. Terus aku bilang ya udah, terus aku mikirnya, aku positive thinking lagi kayak mungkin bukan, karena itu namanya Edo bukan Zaki gitu. Terus aku saat itu juga siangnya aku ngeliat temen aku lagi ada di Bali, terus aku minta tolong dia buat cek ke hotel itu bener apa enggak, tapi temen aku udah mau pulang, jadi ya udah, terus kita kayak case close, kayak udah itu bukan Zaki gitu. Sampai bulan udah nambah lagi, tapi ya aku melakukan aktivitas aku seperti biasa, kayak aku alhamdulillah ya Kak, aku tuh dikelilingi orang-orang baik gitu, keluarga baik, teman-teman baik, teman-teman aku punya, sama setahun ini aku punya teman-teman baru, teman-teman lama aku yang support aku, mereka nggak mau aku sedih, aku dikasih kerjaan, aku sampai ikut jadi tim pemilihan presiden saat itu, yang aku tuh clueless banget gitu politik, tapi oke, aku mau, tau nggak tujuan aku tuh kayak aku mau kenal orang-orang penting itu gitu, kali aja mereka bisa bantu aku gitu. Sampai kepikir seperti itu ya, demi cari suami kamu. Aku mikirnya bukan uang yang aku dapat atau pengalaman atau apa, karena aku nggak tertarik di bidang itu, tapi aku mikirin saat itu mungkin aku bisa kenal orang yang besar, yang mungkin instansi yang bisa bantu aku di dalam sana, tapi ternyata enggak. Tapi ya aku, itu pengalaman sih, aku bener-bener dulu tuh kayak merakyat gitu, kayak turun ke sungai, terus bagi-bagi kaos itu kayak, terus aku pertama kali ninggalin anak aku kerja gitu keluar kota ke IKN aku Kak, kayak di pesawat tuh aku kayak ya Allah, segininya gitu. Tapi ya udah, itu 3 bulan kan masa itu, sampai masa itu selesai pun aku juga berusaha cerita sama bos aku kayak gitu, tapi mereka memang nggak bisa bantu banyak. Aku melanjutkan hidup aku lagi, aku ikut kajian, aku terima endorse, mulai dari yang barter pun aku terima, maksudnya at least aku bisa nyenengin anak aku gitu, maksudnya nggak dapat uang tapi bisa nyenengin anak aku juga, aku udah seneng gitu, bisa sambil jalan-jalan gitu Kak. Tapi dari situ anak aku tuh tetap nanyain ayahnya gitu. Aku juga di sisi lain aku bingung karena aku nggak bisa berbuat apa-apa. Mungkin aku bisa maksa gitu ke keluarga aku atau teman aku buat bantuin aku cari dia. Tapi aku nggak mau ngerepotin orang lain. Aku kayak keep it, kayak apalagi aku sempat nanya untuk pakai detektif swasta itu butuh uang ratusan juta, dan ya aku nggak bisa gitu. Sampai di titik udah mau tahun baru, aku bilang sama anak aku, Zidan, Alana, kalau tahun baru ayah nggak pulang, kita nggak usah nungguin ayah lagi ya.
mungkin ayah kerjanya akan lebih lama. Terus yang bikin aku kuat tuh kayak, aku kan ngomongnya sambil nangis ya, kayak ya nggak apa-apa bunda, kan ada Allah, tapi bunda harus janji ya, kita nggak boleh pindah rumah. Nanti kalau ayah pulang nggak bisa ketemu kita gitu. Terus ya udah, terus akhirnya kita pelukan bertiga, terus ya udah kita coba ngejalanin hari lagi, walaupun itu berat banget bagi kita gitu kak. Kamu pernah berpikir nggak sih mungkin dia gak ada lagi gitu? Iya, kita tuh udah melakukan segala cara ya kak. Mulai dari yang hacker tadi, lapor polisi tadi, bahkan sampai ke orang pinter. Sampai akhirnya aku sama kakak tuh kayak, kakak ipar aku, Neng kayaknya kita harus stop deh nanya ke orang pinter, yang ada kita, mental kita gak sehat. Karena ada satu momen aku lagi di sekolah anak aku, dia tuh nangis-nangis, Neng, Eki udah meninggal, Eki udah ditenggelamin di kali, diinin batu. Kayak, kak, ya aku juga stres dong kak, saat itu emosi aku gak stabil, kayak. Terus ntar ada lagi katanya dia diculik lah apa. Info dia orang pintar itu ya? Iya. Karena kita kan udah nggak bisa bergerak kan kak. Kita nggak bisa, maksudnya segala upaya udah diusahain. Akhirnya pas tahun baru itu aku kan udah kayak menata diri aku, oke, dia nggak akan pulang. Aku harus menjalani hidup aku karena aku punya anak. Ya walaupun selama ini orang tua aku masih support aku gitu, tapi kan aku juga malu ya kak. Maksudnya aku ingin berdiri di atas kaki aku, tapi Allah baik banget gitu. Kayak semua yang aku perluin gitu kayak tiba-tiba dikasih aja gitu loh kak. Untuk pertama kalinya aku tuh bisa ngeluarin uang puluhan juta gitu untuk sekolahin anak aku gitu. Aku kumpulin dikit-dikit gitu buat Tenangin diri dulu, boleh santai aja, buat sekolahin anak aku gitu. Dulu kita survei sekolahnya bareng-bareng kak di situ. Sama Eki juga sama Zidan. Terus kayak nggak mungkin aku nggak sekolahin dia di situ lagi karena Zidan mau banget sekolah di situ. Tapi kayak Allah tuh baik banget, kayak kasih rezeki ya tetap ya. iya, jadi di bulan Desember itu tuh kayak kalau sekolah kan kalau diskon harus setahun sebelumnya, maksudnya di akhir tahun itu kan supaya dapat good deal. Di bulan itu rekening aku tuh bener-bener di angka yang harus aku bayarin gitu kak, yang aku nggak expect gitu loh. Aku di rekening aku tuh ada uang segitu gitu, kayak ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kayak Allah sebaik-baiknya penolong aku gitu. Dan itu tuh kejadian nggak itu doang, kayak tiba-tiba aku pengen banget ngajak anak-anak aku jalan, tiba-tiba aku ditawarin endorse kemana. Terus atau enggak kalau waktu itu papa aku ulang tahun, tiba-tiba aku diajakin endorse restoran meskipun barter, tapi aku bisa ngajakin keluarga aku makan di situ gitu, cuman buat video doang gitu. Kayak maksudnya kok bisa ya Allah tuh sebaik-baiknya pemberi rezeki gitu. Dari situ aku kayak makin mendekat sama Allah. Aku datang ke kajian sendiri karena teman-teman aku sibuk kerja kan kak, maksudnya teman yang deket aku. Jadi aku jalan ke kajian sendiri. Dan yang tadinya aku cuma nonton di YouTube, jadi tuh selama setahun ini aku tuh nggak pernah bisa tidur kalau TV aku nggak nyala denger kajian Ustadz Hanan Atakdi dan Ustadz Hilman. Jadi aku tuh ngerasa tenang banget gitu denger suara mereka, baru aku bisa tidur. Sampai akhirnya aku mutusin aku harus datang ke kajian ini gitu. Gara-gara sejak ditinggal suami? Iya, sebelumnya tuh enggak. Sebelumnya enggak? Enggak. Setiap malam kamu nangis? Dan akhirnya, kapan kamu ketemu dengan... Sampai akhirnya aku ke kajian Ustadz Ahilman yang ada di Bekasi. Oke. Aku berkesempatan untuk bertanya di situ dan aku nggak nyangka itu viral.
Aku nonton. Tadi siang aku nonton pertanyaan kamu. Meskipun aku tidak mendengar jawabannya, yang aku tonton cuma pertanyaan dia. Ada efeknya setelah itu viral? Luar biasa Kak. Masya Allah, maksudnya aku memang content creator kan, tapi followers aku nggak sebanyak itu gitu. Aku audiens aku nggak sebanyak itu, tapi tiba-tiba banyak yang nge-reach out aku. Terus aku mikir, oh mungkin ini Allah kasih aku jalan lagi gitu. Akhirnya aku mutusin untuk posting suami aku ceritain, aku diajarin teman aku gitu, aku dituntun, aku kan gaptek ya sebenarnya Kak, aku disuruh download Twitter, terus aku disuruh bikin thread, diajarin cara bikin thread tuh kayak gini, terus di Twitter tuh sepi Kak, yang Twitter do your magic itu. Terus akhirnya aku post di Instagram aku, karena waktu itu tuh orang-orang tuh pada nyari Instagram aku karena kajian itu, aku repost di Instagram. Terus temen aku nyaranin lagi, coba di TikTok, coba bikin cerita di TikTok yang per slide gitu. Ya kayak itu aku tuh kayak ngebuka luka lama gitu loh, aku harus nyari foto waktu apa kayak gitu, terus aku tulis captionnya. Ya itu aku nganggapnya, ya Allah ini ikhtiar aku bukan nyebar aib gitu. Aku tuh dari dulu takut banget berita ini naik, sebenarnya takut suatu saat nanti anak aku lihat terus dia tahu ayahnya hilang gitu. Terus dia dikatain temennya atau gimana, aku kan nggak tahu ya. Tapi aku dalam hati aku nggak, ini ikhtiar aku mencari ayahnya anak-anak, bukan mencari suami aku. Jadi perspektif aku udah beda gitu Kak. Kalau dulu aku menggebu-gebu buat untuk dirimu, ini untuk anak-anak ya. Kalau dulu tuh kayak aku kangen suami aku kangen dilakukan seperti princess. Aku kehilangan orang yang selalu ada buat aku. Kalau yang tahun ini tuh aku lebih kayak, aku melakukan ini untuk anak aku. Anak aku berhak tahu keadaan yang sebenarnya. Dan setelah kamu posting, banyak laporan akhirnya? Enggak. Pas posting itu kan viral kedua, berarti yang pertama kan viral pertama yang di post kakak. Tapi itu cuma di reach out sama teman-temannya kakak, teman-teman artisnya kakak, dan teman-teman ibu-ibu influencer aku. Jadi kayak nggak terlalu banyak. Nah yang kedua itu, yang kajian itu agak lumayan banyak Kak jangkauannya. Tapi nggak ada informasi yang aku dapat dari situ. Maksudnya nggak ada informasi netizen atau apa yang pernah ngeliat. Sampai akhirnya aku udah mulai berhenti gitu loh Kak. Kayak itu kan bulan lalu ya kajian tuh, kalau nggak salah sebulan atau 2 bulan yang lalu. Terus udah redup, aku kayak oh memang belum jalannya gitu. Tapi tiba-tiba ya jalan Allah lagi datang. Tiba-tiba temen SMP SMA aku nggak deket sama dia bilang gini sama aku, April, gue turut sedih atas kejadian yang nimpa lo. Kalau lo berkenan, gue mau ngenalin lo ke tante gue, content creator yang biasa POV cerita gitu. Kalau kakak tahu Ipar Adalah Maut, Kak Eliza, dia kan suka bikin cerita berpart gitu, dan audiensnya banyak kan Kak. Terus akhirnya aku chat, aku bilang, Kak, aku temennya Kak Devina, katanya kakak mau nolongin aku ya, kayak gini-gini. Akhirnya aku cerita detail. Dia posting, follow reach-nya tuh sampai 1 juta saat itu. Terus aku mikir lagi, ini aku dapat kesempatan lagi dari Allah, orang nyari Instagram aku gitu. Ini cerita nyata kan, ini siapa gitu. Akhirnya aku mulai posting lagi nih Kak, foto Eki. Dan gak cuma di Instagram, di TikTok. Terus di situ tuh agak lumayan rame di TikTok. Terus netizen tuh nge-tag, selain mendoakan kayak nge-tag semacam hacker yang terkenal di Twitter gitu. Akhirnya 2 hacker ini nge-reach out aku, kayak aku mau bantuin kamu. Dia minta data pribadi Zaki. Di situ kita tektokan di kan 2 ya, ada namanya Vault Cyber sama Demit is Back. Jadi aku nge-reach out dua-duanya, aku terima dua-duanya, maksudnya biar aku bisa ngebandingin juga kan Kak. Yang Vault Cyber ini bilang nomor teleponnya terdeteksi di Depok, yang Demit is Back ini di Palembang.
Terus Demit Ispik juga bilang kalau ditemukan nik ganda, paspor ganda, transaksi luar negeri, dan memang ada transaksi di Bali. Jadi kayak nyambung nih, ada benang merahnya gitu. Aku coba dulu yang terdekat kan. Maksudnya yang Volt Cyber kan bilang di Depok, ya aku reach out dulu ke Depok. Maksudnya itu kan masih terjangkau dari rumah aku kan. Aku kesana, aku nanya orang, aku bagiin selembaran, aku kasih nomor telepon aku, Instagram aku, kalau lihat tolong kasih tahu aku kayak gitu. Sampai di situ juga aku kan sambil ngefilter komen netizen, aku harap dari salah satu komen dan DM itu tuh ada informasi gitu yang aku dapat. Terus aku kayak dapet insight kayak, Kak coba cek ke RSCM, takutnya ada mayat yang tidak dikenali Mr. X. Aku kan penakut ya Kak. Terus aku hari itu ke RSCM, terus kayak, Pak, ruang jenazah di mana gitu. Aku nggak pernah ke ruang. Buset, sampai kamu ngecekin di sana. Nggak, Pak. Lu bajingan lu, sumpah lu. Bajingan lu. Ya, dan nggak ada namanya. Tapi aku yakin sih nggak ada. Maksudnya aku nggak pernah ada. Maksudnya aku, hati kecil aku tuh nggak ada feeling ke situ karena selama ini aku tuh ngerasa dia tuh ada gitu. Maksudnya kan apa ada mimpi buruk atau apa, enggak. Aku tuh pernah mimpiin dia beberapa kali, tapi mimpinya yang baik-baik aja. Mimpinya tuh bukan mimpi dia udah hilang. Jadi mimpi kita sehari-hari aja gitu loh Kak. Jadi nggak pernah ada pikiran ke situ gitu. Terus Oke, dan sampai akhirnya kamu ke Palembang? sampai akhirnya udah, itu tuh cepet banget kejadiannya. Terus akhirnya besoknya itu kan udah kedeteksi di Palembang, tapi hacker ini tuh minta sejumlah uang. Cuman lagi-lagi aku keterbatasan akan hal itu gitu. Sampai hacker ini bilang ya udah, kita biasanya dibayar ratusan juta, tapi kamu bayar sekian aja gitu. Tapi aku lagi-lagi aku bilang, aku mungkin megang uang segitu, tapi aku harus pegang uang buat, karena aku masih punya 2 anak aku yang harus aku biayain gitu. Nggak bisa Kak, maaf, aku bilang gitu. Aku bilang sama dia, ya biar Allah aja membantu aku. Terima kasih gitu, selama ini udah ngebantu aku kan. Setidaknya aku ada informasi yang lain yang aku dapat dari dia kan. Oke, selesai di hacker itu, tapi kan kita tahu titiknya di Palembang gitu. Ada satu kota lagi yang satu harapan lagi. Akhirnya aku kasih tahu kakak ipar aku. Kakak ipar aku bayar satu instansi yang bisa ngelacak juga, tapi bukan hacker. Instansi negara. Terus itu tuh kayak mengagetkan sih, tiba-tiba di minggu pagi dia ngechat aku, Neng, ini bilangnya juga di Palembang gitu. Titiknya nggak beda jauh dari hacker yang kamu kasih, tapi sama-sama di Palembang. Yaudah kita kesana Kak, aku bilang gitu. Terus kayak kedurulohnya lagi tiba-tiba tuh aku tuh baru banget. Aku tiba-tiba disuruh temen aku jadi KOL spesialis gitu, nanganin beberapa KOL. Jadi aku punya uang lah buat pergi gitu. Jadi kayak aku nggak mikir kayak waktu ke Bali. Jadi kalau ke Palembang hari itu aku bisa gitu. Terus aku bilang oke, kita kesana sekarang. Terus dia bilang katanya jangan hari ini Neng, soalnya tiket pesawatnya mahal kalau mendadak. Terus aku bilang nggak bisa, kita harus kesana hari ini. Terus kodorullahnya tiba-tiba ada temennya Eki di Bali, temen kosan Eki di Bali yang bilang kalau dia kenal Eki tapi bukan sebagai Eki, tapi sebagai Edo. Terus kita cocokin data gitu. Terus dia ngasih fotonya. Jadi katanya Eki tuh nggak mau difoto, sampai mereka tuh ngiranya buronan. Setiap di foto tuh nggak mau, tapi royal banget gitu loh Kak. Katanya sampai suka beliin mereka minuman kan, telepon. Terus aku kayak make sure gitu, minuman apa? Aku bilang gitu, ya alkohol gitu kayak. Terus aku kayak, karena nggak pernah, suami aku sama aku nggak pernah kayak gitu. Kayak aku make sure lagi, terus dia kayak, oh ya Kak, aku ingat ada foto candidnya gitu. Terus ya beneran itu suami aku. Terus kayak, tapi namanya Edo. Terus aku kayak tarik lagi benang merahnya mundur ke belakang. Waktu itu di Bali kan namanya Edo juga yang di hotel itu. Terus kayak, dan bener gitu. Tapi katanya
Tapi mereka itu udah nggak satu kosan lagi. Katanya tahun lalu mereka udah nyebar gitu di kosan itu. Tapi ada satu orang yang masih komunikasi sama Edo. Terakhir di bulan Februari dia bilang katanya pas diajak ketemu ada di jadi gini ngechatnya main yuk gitu, apa ketemu yuk di Bali. Gue masih di Palembang bulan depan di Balinya gitu. Berarti kan aku nyambung ceritanya. 80% dia ada di Bali gitu loh Kak. Enggak 80% sih, 70 lah. Terus kayak badan instalasi negaranya udah bilang di Palembang, hacker bilang di Palembang. Terus temennya bilang, terakhir Eki bilang di Palembang. Itu aku nekat sih. Terus kayak ini aku harus ketemu, ini kesempatan terakhir aku. Terus akhirnya aku minta temen aku untuk pesenin tiket, 2 tiket. Tapi tinggal 1 Kak. Terus kayak aku telepon kakak kan, Kak ini cuma 1, kita jalan aja ya flight jam 11 nih. Biar datangnya nggak terlalu sore gitu. Terus kamu nyusul aja ya ke bandara, kali aja ada yang cancel terus kamu bisa masuk. Jadi benar-benar gambling aja gitu. Terus aku berangkat, aku pakai ransel, aku izin sama anak aku sama bibi aku di rumah kayak, Bunda mau visit endorse dulu ya, tapi Bunda nginep, tapi besok Bunda pasti pulang kok, nanti teleponan ya. Terus kayak anak aku tuh kayaknya udah feeling gitu, kayak tiba-tiba rewel gitu loh Kak, kayak Bunda jangan pergi. Terus tiba-tiba anak aku yang kecil kayak, Bunda dia mau ketemu ayah gitu, sampai kayak enggak ini pasti ketemu gitu, kayak ya udah tunggu Bunda ya gitu. Udah aku jalan, aku ngabarin temen aku kan, gue ke Palembang gitu. Kan emang jadi aku selalu update kata hackernya ada di mana, aku selalu update di Instagram. Jadi orang-orang tahu Eki ada di Palembang. Terus pas aku kabarin temen aku OTW Palembang, jangan bilang siapa-siapa ya, maksud aku kayak biar ada yang tahu aja. Dia ngasih tahu temen aku yang lain sampai nelponin panik gitu, kayak please jangan gagalin rencana gue mau ke Palembang tapi jangan ada yang tahu. Jadi aku hari itu tetap posting anak aku lagi makan, jadi ceritanya aku lagi seolah-olah lagi ada di Jakarta semuanya. Semuanya di Jakarta, dan kakak pun kayak gitu karena kita takut itu gagal kan. Dan aku bikin status kayak aku udah ikhlas kayak gitu untuk mengoceh gitu loh Kak. Terus kayak terus temen aku bilang gini, jangan lupa bilang sama orang tua. Ya nggak mungkin lah, nanti gue nggak boleh pergi gitu. Ya bilang aja ke Palembang, tapi ngapain gitu. Terus aku tuh nggak pernah pergi sendiri, apalagi naik pesawat sendiri. Sampai aku tuh nggak tahu caranya boarding check in tuh gimana. Tapi aku tuh baik banget. Aku kan nangis ya di jalan dari Gokar di bandara tuh nangis. Mungkin orang kasihan kali sama aku, kenapa Kak sampai dianterin sampai depan pesawat. Kayak terus tiba-tiba aja papaku nelpon, Neng lagi di mana? Aku baru mau nginjekin pesawat gitu. Ini aku mau endorse nanti aja ya teleponnya lagi. Terus kayak aku kepikiran mama aku chat mama aku bilang, maaf ya baru ngabarin Lia ada kerjaan di Palembang sama kakak. Jadi tenang aja, aku bilang gitu. Besok pulang kok, pesawat sama hotelnya juga udah dibayarin, aku bilang gitu. Terus ya udah, aku cuma minta doa, sama papaku minta doa, aku minta doa sama teman-teman aku. Terus kayak aku update status doain aku ya di Instagram. Ya maksudnya doain aja gitu perjalanan aku nih akan berhasil. Padahal mereka nggak ngerti juga doain apa kan mungkin. Udah aku berangkat, aku landing di Palembang. Terus aku kan berangkat sendiri karena kakak nggak dapet tiket, dapat flight selanjutnya. Tapi akhirnya aku nyampe terus kayak ini di mana? Itu aku kayak anak hilang. Terus kayak kata kakak, udah kamu tunggu aja di coffee shop sampai aku datang, sejam lagi aku sampai. Oke. Terus sambil chatan sama kakak kan, Kak, terus kakak bilang, Neng nanti kita abis ini perginya naik apa ya? Terus pas aku cek di Maps, kan 2 tempat beda. Yang satu dari Palembang itu ke Sekayu apa, jadi itu tuh 4 jaman dari bandara. Yang satu lagi cuman 30 menitan. Terus kan ini yang ke Sekayu gimana caranya kita ke sana, mana mungkin naik gokar sejauh itu, kita kayaknya harus rental mobil deh. Iya ya, kita cari tahu dulu deh, kamu di situ sambil cari tahu. Terus aku kayak, siapa ya teman aku di Palembang. Terus aku pasang status lagi di channel Instagram aku tulisnya gini, Palembang tolong aku gitu.
Ya Allah Kak, netizen tuh banyak banget yang DM aku kayak, Kak aku orang Palembang, aku kerjanya di sini Kak, kamu butuh bantuan apa kayak gitu, kayak banyak banget. Tapi aku filter kan. Cuma aku kan takut juga kan itu orang lain. Terus aku ingat waktu aku ikut jadi tim sosmed presiden itu, aku kan kenal banyak orang daerah. Aku inget dia orang Palembang gitu, terus aku telepon dia aja, terus kayak Ri, lo di Palembang kan bisa. Padahal aku cuma nanya ada nggak rental mobil yang terpercaya, karena aku kan takut juga kalau yang di sini gitu. Emang lo mau kemana? Iya lo udah lihat belum di Instagram gue suami gue hilang. Bantuin gue Ri. Ya ampun Pril, ya udah rumah gue cuma 5 menit dari bandara. Di sana juga ada mobil, lo dianterin kakak gue aja. Terus kayak aku chat kakak, alhamdulillah dia mau bantuin kita gitu. Terus sampai ada yang ngechat lagi yang Palembang butuh pendampingan polisi nggak, butuh pendampingan apa nggak, kayak itu aku tampung dulu gitu sampai akhirnya kakak datang. Akhirnya kita nggak ke rumah temen aku dulu, kita ngecek dulu ke titik yang pertama yang paling dekat itu di kosan. Kita susurin satu-satu. Nggak ketemu. Iya, kita tanya orang sama kakak nggak ketemu. Akhirnya Kak kita capek ya Kak, panas. Ya udah kita ke rumah temen aku aja dulu, kayak sholat dulu apa dulu. Terus katanya ya udah mau kemana lagi habis ini kita temenin. Akhirnya kita susurin lagi kosan. Jadi kalau titik dari hacker atau itu tuh misalnya titiknya di sini. Jadi nggak pasti di sini. Jadi 500 meter dari titik harus itu dicari lagi harus ya. dicari lagi. Dan akhirnya gitu. ketemu di mana? Dan kita dapat info pas kita nanya laundry, katanya pernah ngeliat. Jadi kan titik terang kan Kak, oh berarti masih sekitar situ, tapi nggak ketemu. Sampai akhirnya kita pulang malam makan, kakaknya teman aku itu punya mertua, terus dia bilang yuk kita ke rumah mertua aku, kamu ceritain aja mungkin dia bisa bantu gitu. Terus akhirnya aku kesana, aku ceritain, terus ternyata suaminya itu petinggi di PN juga, jadi kita kayak bikin rencana gitu, kita kayak detektif tau gak sih Kak. Kita bikin rencana, oke, besok pagi rencananya petugas akan menyebar ke daerah 500 meter itu buat ngetok satu pintu rumah. Lu ngerepotin semua. Pintu rumah, terus karena kan nggak mungkin ngetok, jadi petugasnya itu akan disuruh kayak gitu, itu rencana kita. Terus yang kedua, besok pagi-pagi kan kita ada satu titik lagi di Sedayu kan Kak. Sebelum ke Sedayu kamu ke Sekayu, iya ya Sekayu ya. Terus sebelum kamu ke situ kamu ke dulu. Nanti akan dibantu sama teman saya yang kerja di Batu. Akhirnya kita ke sana, dianterin sama ibu itu, ya Allah baik banget. Dianterin, terus diceritain kronologinya lagi, dikasih suratnya, tapi sayangnya mereka nggak bisa bantu karena lagi ada event besar di Palembang. Akhirnya aku diarahin lagi ke kantor yang lain, aku diarahin ke perlindungan wanita dan anak. Katanya kita bisa jemput paksa ini kalau memang ini di Palembang, tapi syaratnya kamu harus buat laporan apa ya katanya, laporan penelantaran ya. Ya kayak gitu, harus buat laporan supaya bisa dijemput paksa, karena nggak bisa gitu kalau nggak ada laporan itu, kalau cuma laporan kehilangan doang. Tapi aku sepakat sama kakak untuk nggak buat laporan itu, karena tujuan kita bukan untuk itu. Kita cuma mau ketemu, kita cuma mau tahu alasan dia pergi apa. Akhirnya mereka menyarankan untuk ngasih pendampingan polisi aja, jadi untuk lebih aman aja di aku. Dan akhirnya kamu ketemu di mana? Belum Kak, belum. Di situ tiba-tiba ada netizen yang bilang, Kak, bener alamatnya di situ nomor sekian. Akhirnya kita cari tuh, jadi detail kan, ada nomor rumahnya. Kita ke sana sama polisi, diketok pintunya dan rumahnya besar banget. Kayak, ya ada apa? Dan ternyata yang punya rumah itu tuh dan katanya kita tunjukin kayak, ini dia nggak kenal, kita nggak kenal gitu. Terus sampai ke RT dianterin sama polisi. Terus akhirnya yaudah kita udah mulai nyerah gitu, yaudah kita pulang aja yuk gitu. Akhirnya kan aku semalam tidur di salah satu netizen yang bantuin aku kan, kita pulang ke situ.
Ya Allah, Kak, Allah baik banget. Tiba-tiba ada yang DM aku di TikTok. Kak, aku temannya perempuan yang ada di foto itu. Boleh kita cocokin data? Akhirnya kita tukeran WA. Kan aku ngepost foto berdua mereka itu, muka ceweknya di blur kan. Terus aku tunjukin foto aslinya. Iya, ini benar teman aku. Terus dia kayak Instagramnya. Kamu dari mana foto cewek itu? Dari temennya yang di Bali. Jadi profil picture-nya Edo terakhir. Oh, oke. Makanya rada ngeblur kan. Dengan cewek. Okay. Makanya aku kan sempat pasang status kalau aku berhenti karena aku tahu dia sama cewek lain gitu loh, Kak. Terus dia kayak ngasih foto lain dari Instagram, kita nyocokin namanya. Terus aku minta tolong sama dia buat minta nomor teleponnya. Aku bilang aku akan bekerja sendiri, kamu tinggal kasih nomornya. Jadi biarkan dan hacker yang nyari alamatnya. Akhirnya dia ngasih nomornya dan hacker bekerja lagi. Titiknya sama nomor yang Eki itu. Berarti kan nyambung loh, Kak. Okay. Titiknya sama, kita samperin lagi, kita balik lagi ke yang titik 500 meter lagi itu, kita tanya lagi satu-satu dan nggak dapet. Sampai aku akhirnya, Kak, aku udah berusaha sendiri tapi boleh nggak tolongin aku, kasih tahu aku tempat kerjanya. Maksudnya kalau tempat kerjanya kan itu lebih spesifik ya. Terus dia nggak mau, sampai akhirnya oh iya kan bisa get kontak ya. Kalau di get kontak tuh kayak kan misalnya April LSPR atau April MUA kayak gitu kan. Terus kita cek get kontak, di aku nggak bisa, kayaknya di private atau gimana. Terus akhirnya dicek pakai handphone anaknya yang aku tinggal, jadi orang Palembang juga yang nge-get kontakin. Dan ketahuan gitu kuliahnya di sini, kerjanya di sini kayak gitu. Akhirnya ya udah kita mau ke universitasnya minta data atau ke kerjaannya. Ya paling possible ke kerjaannya dong. Karena itu pasti yang terbaru. Terus akhirnya bioskop itu kita OTW ke bioskop. Itu tuh kayak udah ya Allah, kalau emang ditakdirkan bertemu, kalau enggak aku harus pulang karena aku flight jam 1 siang. Itu sekitar jam 11-an. Terus kita nggak nyusun strategi apapun, kayak yang netizen yang bantuin aku itu jalan duluan ke bioskop gitu. Aku di tengah, kakak aku di belakang gitu. Terus kayak pas aku masuk, aku nanya satpamnya, Pak, ini sebelumnya aku udah make sure data ya, itu memang namanya M. Di sini bener nggak ada M? Aku mau nyari M, soalnya aku udah janjian sama dia teman aku. Oh itu kan lagi jaga di loket gitu. Terus aku samperin. Terus kayak aku sambil, Kak ada film apa hari ini, sambil aku ngelihat muka dia, bener gak kayak yang di foto gitu. Dalam hati aku, ya Allah itu fix gitu. Terus akhirnya, kamu M kan? Iya, dia kayak panik gitu mukanya. Kamu M kan? Iya. Kamu pacarnya Edot kan? Aku kayak gitu. Aku untuk make sure juga kan. Iya, terus aku nggak tahu kenapa panas banget gitu hati aku, kayak kamu pacarnya Edot. Iya gitu. Terus aku refleks, aku bilang boleh salaman nggak? Aku istri sahnya Edot. Aku giniin, terus karena dia kondean nggak, aku refleks jambak. Refleks jambak, dia kabur, terus aku kesel, terus aku ditahan. Ya itulah, ada kejadian yang lagi rame sekarang, dia malah diamanin di sana. Terus aku sempat ya kayak gitu. Terus akhirnya kita dipisahin. Cuman aku keselnya tempat kerjanya sangat tidak kooperatif. Aku tidak diberikan kesempatan untuk, aku diberikan kesempatan tapi aku ditekan di sana, dan itu nggak ada bukti rekaman karena nggak ada yang merekam. Nggak boleh direkam maksudnya. Terus kayak perempuan itu dibawa ke ruangan lain dan otomatis kan langsung nelpon itu dong. Dan katanya memang disuruh ke sini, disuruh ke tempat kerja itu, tapi ya logika aja Kak, disuruh ke tempat kerjanya bilang ada April dan kakaknya, ya pasti nggak datang dong. Ya udah, pencarian aku kayak aku udah ya udah dia nggak bakal ke sini gitu. Sampai pihak manajemen bilang kita akan mempertemukan kalian berdua tapi tolong tenang gitu. Sampai aku ya udah, aku janji aku tenang. Terus akhirnya kita hadap-hadapan lebih jauh di situ. Terus aku bilang, kamu pacarnya Edo? Itu suami aku Zaki. Kamu tahu apa enggak? Maaf. Aku bilang maaf karena tadi aku ngejambak kamu karena
aku nggak tahu. Aku emosional, aku bilang gitu. Terus dia bilang, iya tapi aku nggak tahu apa-apa Kak, dia bilang gitu. Aku baru tahu H-1 viral. Itu juga dikasih tahu temen aku. H-1 viral, H-1 viral yang mana nih? Hanan Ataki? Yang ini yang terakhir, yang ini. Oh, oke. Sempat viral dulu ya berarti ya? Yang kamu jambak itu ya? Enggak dong. Hah? Viral ini yang viral, kan aku post. Jadi hacker itu collab sama aku kalau dia menemukan data di Palembang. Oke, berarti sebelum kamu ke Palembang dia sudah tahu dong? Iya katanya H-1 Kak. Iya, oke. Iya terus aku bilang kenapa kamu yakin baru tahu kenapa di private Instagramnya? Kenapa selama ini kamu foto sama Edot itu ngeblur? Kenapa get kontak aku nggak bisa cari nomor kamu dan Edot? Dia bilang enggak Kak, aku bener-bener baru tahu. Dia bilang kayak gitu. Itu juga dikasih tahu temen aku. Terus walaupun kamu baru tahu kemarin, kenapa kemarin kamu nggak bilang sama aku? Iya, terus dia diem aja. Menurut aku sih saat itu dia nggak kooperatif dalam menjawab ya. Padahal aku udah menurunkan ego aku. Aku cuman mau dapat informasi. Yang aku pikirin saat itu aku mau informasi dari dia karena aku yakin Zaki nggak akan datang. Dia nggak akan seberani itu untuk nyamperin ke tempat kerjanya. Jadi aku mau gali sebanyak-banyaknya dari dia. Akhirnya dia bilang katanya dia punya rekaman 4 jam sehari sebelumnya yang dia itu sama Zaki ngobrol tentang masalah viral ini. Terus katanya Zaki nangis-nangis kalau dia nggak mau pulang ke Jakarta karena terus aku tanya dia cerita sama ini punya istri dan anak, dia bilang enggak. Terus dia juga bilang katanya alasan dia pergi itu karena dia nggak pernah bahagia sama aku. Katanya dia merasa hidup bersama aku itu tertekan. Dia merasa keluarga aku menganggap dia seperti pembantu padahal enggak. Itu aku udah cukup sakit hati dengarnya. Terus aku kayak apa dia nanyain anak aku, apa dia ngomong tentang Alana dan Zidan. Iya Kak, dia bilang dia nanya apa dia bilang katanya dia punya 2 anak namanya Zidan. Anaknya pintar banget tapi mirip mamanya. Gak bisa dibilangin. Terus dia bilang dia punya anak kedua namanya Alana, perempuan cantik, pendiam. Terus dia bilang katanya dia nggak tahu banyak tentang anak keduanya karena saat dia pergi Alana belum bisa bicara. Dia nggak kenal anaknya Kak. Alana itu nggak pendiam, dia bawel, dia lincah, dia sangat aktif. Dan kata pertamanya saat ayahnya pergi dia udah bisa ngomong dan kata pertamanya ayah. Di situ aku kayak udah sakit hati. Akhirnya aku sakit hati, itu yang aku cari kan. Aku tahu dia nggak sayang sama aku dan anak-anak aku gitu. Terus aku pengen bikin aku lebih sakit hati lagi. Aku korek lebih dalam Kak. Aku cuman mau kamu ceritain kronologi detail dari awal kamu ketemu sampai hari ini dia ada di sini. Gimana ceritanya? Terus dia bilang dia ketemu di aplikasi Updates Bado. Posisinya Zaki di Bali, dia di Palembang. Di bulan Agustus katanya mereka ketemuan. Terus mereka langsung pacaran karena ngerasa Zaki itu sangat baik, sangat penyayang, dan dia nggak langsung minta tidur. Nggak kayak karena katanya menurut dia laki-laki tuh kalau ngelihat dia tuh kayak gitulah gitu. Tapi Zaki tuh memperlakukan dia selayaknya perempuan baik. Sampai dia mau jauh-jauh ke Sekayu buat ketemu keluarganya. Dia merasa disayangi, padahal katanya Zaki itu bukan tipenya M. Terus aku tanyakan, di bulan apa? Di bulan Agustus. Di bulan itu, di bulan anak aku sakit Kak. Di bulan itu aku lagi nangis berdarah-darah nyariin dia. Aku takut dia mati, taunya dia
lagi fall in love. aku korek lagi luka aku. Aku bilang, aku boleh tahu di tahun baru kalian ada di mana? Kita tahun baru berdua Kak di sini. Terus aku ingat banget, oh jadi dia berdua ya. Padahal aku di situ lagi nangis-nangisan sama anak aku. Aku korek lagi Kak. Boleh tahu ulang tahun kamu tanggal berapa? 8 Maret. Kakak tahu nggak 8 Maret itu apa? Ulang tahun anak aku yang pertama. Kayak, jadi terus kamu ngerayain bareng iya. Terus boleh aku tahu hadiah apa yang dikasih ke kamu? Dia ngasih aku bunga Kak. Terus aku tanya, bunganya bunga palsu ya? Iya Kak. Kakak tahu nggak? Dia itu selama 13 tahun ini selalu ngasih aku bunga dan bunga palsu. Dan aku selalu tanya, kenapa sih kamu selalu ngasih aku bunga palsu? Soalnya biar tahan selamanya. Dan aku tuh kayak, oke, aku nggak spesial. Dia memperlakukan hal yang sama gitu. Aku kayak, aku boleh tahu lagi, aku korek lagi. Aku tuh pengen benci gitu sama laki-laki. Jadi aku korek terus. Aku boleh tahu di ulang tahun dia kalian kemana gitu kan. Aku bodoh banget ya Kak. Itu tuh aku korek karena aku tahu aku nggak bakal ketemu Eki gitu. Aku pengen make sure memang laki-laki ini tuh dia gitu. Jadi kamu nggak akan cari lagi dan kamu akan benci dia selamanya. Iya. Aku boleh tahu ulang tahun Eki kamu tahu ulang tahun Eki, dia tahu 26 Maret kan berarti fix kan itu bener-bener. Aku boleh tahu kalian ngerayainnya kayak gimana. Kita ngerayain sederhana Kak. Makan-makan aja dan itu biasanya kita juga ngelakuin itu gitu. Aku boleh tahu lagi lebaran kalian di mana? Lebaran di rumah keluarga besar aku. Terus kayak oke, dia seserius itu. Terus kayak dalam hati aku ada sesuatu yang aku pengen tahu sih. Apa? Orangnya mampu atau enggak? Cewek itu. Penjaga tiket. Iya, dianya penjaga tiket, keluarganya mampu atau enggak? I don't know, tapi aku dapat info dari teman kosannya, ada bukti chatnya juga sih, cuman aku lupa masih ada apa enggak. Jadi katanya si Eki ini tuh bilang sama temennya, iya gue mau dibeliin tanah di Palembang sama cewek gue. Aku curiganya juga itu sih. Apa? Jangan-jangan apa? Cowok ini cari mangsa. Ya cuman itu di luar ekspektasi ya. Aku sih kalau ternyata ceweknya, ya bukannya aku merendahkan pekerjaan itu ya. Iya kan, tapi keluarganya. Kamu kan juga keluarga kamu yang mampu kan. Iya sih. Tapi aku nggak nyangka perempuannya speknya seperti itu. Aduh aku jahat nggak? Kenapa? Nggak cantik? Cantik sih Kak, cantik, rambutnya panjang. Sekarang kan rambut aku udah nggak panjang lagi, badan aku nggak kurus lagi, badannya masih ideal, masih muda 24 tahun. Terus akhirnya ketemu nggak jadi? Sedikit lagi nih. Ini kita mau nyampe Kak di cerita akhir. Kakak lihat nggak video aku peluk dia? Peluk siapa? Peluk. Enggak. Itu dijadikan dia senjata kalau sekarang di media sosial kalau aku sudah memaafkan dia, aku sudah nggak kenapa-napa, tapi aku masih mempermasalahkan. Jadi kayak maksudnya ngapain sih menggiring opini untuk membenci M, padahal kalian sudah saling memaafkan. Aku meluk dia bukan karena aku malaikat Kak. Aku cuman meluk dia karena aku tahu aku nggak akan ketemu dia lagi. Aku nggak akan ketemu Eki, dan Eki pasti pernah meluk dia. Aku peluk dia, aku bilang, Mary maafin aku. Tadi aku ngejambak kamu, tapi asal kamu tahu, semua yang Eki bilang itu bohong. Nggak mungkin dia nggak bahagia sama keluarga aku. Dan keluarga aku memperlakukan dia sangat baik. Bahkan bukan memperlakukan dia sebagai menantu, tapi seperti anak kandung laki-lakinya sendiri. Jadi semoga kamu nggak tertipu sama aku, nggak tertipu sama kayak aku, dan kamu bisa berpikir lebih baik. Aku peluk dia, aku minta maaf, maafin aku. Dan dia nggak ada satu kata patah pun minta maaf sama aku. Akhirnya aku pergi. Aku di situ mikirnya kayak, aku rasa aku sudah cukup mendapatkan informasi yang banyak
untuk menjadi alasan aku benci sama dia. Akhirnya aku pergi. Aku nggak tahu yang dilakukan kakak ipar aku dan yang nemenin aku ke sana. Maksudnya ngobrol apa sama M ini. Aku pergi. Aku bukan kabur Kak. Aku kayak apa ya? Aku perlu menenangkan diri aku gitu. Akhirnya aku turun ke bawah. Aku kan punya rekaman itu. Terus aku posting. Akhirnya secara emosional aku posting. Aku bilang dengan angkuhnya kamu bilang kalau kamu nggak, dengan angkuhnya kamu bilang kalau kamu nggak, dengan angkuhnya kamu bilang kalau dia nggak bahagia sama aku. Terus aku bilang, aku yang ceraikan kamu Ki, bukan kamu yang ceraikan aku. Ya udah aku posting, tapi aku sempetnya sih pakai aku blur. Terus tiba-tiba orang yang nemenin aku tuh kayak nelponin aku terus, yang nemenin aku sama di Palembang ini kayak, Kak tolong posting fotonya, dihapus fotonya soalnya nanti pihak manajemen menyalahkan kami Kak, karena dia yang orang Palembang kan. Dan mereka kontakkan nomor telepon. Terus kayak aku tadinya aku hirauin sampai kayaknya kurang lebih setengah jam, aku kayak cuma nangis doang. Aku nelpon mama aku, akhirnya Pa, aku sebenarnya di Palembang, aku udah tahu sebenarnya aku udah mau cerai gitu. Aku akhirnya mutusin itu. Terus aku kayak aku istighfar kayak oke, nggak perlu ini diposting, aku hapus ya, tapi udah di-save sama orang dan itu tersebar. Terus akhirnya aku pergi ke bandara sendiri, nyusulin kakak aku juga di sana. Ya udah aku pulang ke Jakarta dan besoknya aku ke pengadilan. Oke. Berarti nggak ketemu? Enggak. Sampai sekarang? Terakhir, April, apa yang kamu pengen sampaikan untuk Zaki kalau dia nonton ini? Aku rasa nggak ada yang perlu disampaikan lagi. Aku udah tahu alasan aku membenci kamu. Hiduplah sebahagia-bahagianya Eki. Aku yang ceraikan kamu Ki, bukan kamu yang ceraikan aku. Aduh, pasang dong fotonya dong. Hati-hati cewek-cewek lain gitu kan. Itu ya fotonya ya. Ya, hati-hati lah untuk cewek-cewek lain ya. Cukup satu yang kasihan seperti ini ya. Jangan sampai nanti ada korban-korban yang selanjutnya sih. Tapi aku masih maksudnya kalau dia beretikat baik, masih ingin bertemu anak aku sangat welcome. Karena mau gimana pun anak aku darah dagingnya dia dan berhak tahu atas dia sih Kak. Aku udah gak marah Kak. Banyak teman-teman online tuh kayak April jangan sedih, yang kuat ya. Gak ada lagi ya? Tenang, aku sudah kuat. Udah ngelewatin semuanya ya? Aku udah tahu alasannya. Ya. Selama ini kan pengen mencari tahu. Dan sekarang sudah tahu. Wah, suatu mimpi buruk banget ya. Mudah-mudahan kamu bisa melewati hidup kamu lebih baik. Bertemu dengan orang yang lebih pas, lebih baik. Bertahan untuk anak-anak. Aku bisa kan Kak? Kamu jauh lebih baik sama dia kok. Dan dia nggak pantas.